Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam fiqhul muamalat, yang terlebih khusus di dalam masalah luqatah atau mendapatkan barang yang tercecer. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ahkamul luqatah, hukum-hukum tentang masalah luqatah atau mengambil barang yang tercecer. Yang pertama kita bahas kemarin adalah sunnah. Apabila kita yakin bisa menjaga amanah barang tersebut sampai barang itu kita mengembalikan, sampai barang itu datang pemiliknya dan kita kembalikan barang itu dengan secara baik. Kalau kita yakin bisa seperti itu, maka hukumnya sunnah untuk mengambil barang tersebut, barang yang tercecer tersebut, kemudian kita umumkan sampai datang pemiliknya dan kita serahkan kembali. Yang kedua, ada kalanya mengambil barang tercecer itu hukumnya wajib. Apabila kita yakin bisa menjaga amanah tersebut sampai mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, dan apabila kita tidak mengambilnya, maka akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kalau kita sudah yakin bisa mengambil itu sampai mengembalikannya, dan kita khawatir kalau kita tidak mengambil lalu diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab, barang itu akan rusak atau akan hilang dan sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, hukumnya wajib bagi kita untuk mengambilnya. Yang ketiga, hukumnya makruh, yaitu apabila kita tidak yakin bisa menyampaikan barang itu sampai kepada pemiliknya. Kita tidak yakin amanah dalam menjaga itu, ya, tidak percaya diri. Maka dalam masalah kondisi seperti itu, kalau kita memaksakan diri, maka hukumnya makruh dan haram apabila kita yakin kita mengambil itu dengan niat untuk tidak mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Kalau ada niat-niat seperti itu, maka mengambil barang tadi hukumnya haram. Sudah ada niat nih, ada uang kececer, lalu diambil, tidak ada niat ingin mengembalikan, malah dia ambil untuk dia pakai sendiri. Ketika ada pemiliknya datang, dia pura-pura nggak ada mengambil. Kalau ada orang niat mengambil barang luqatah, barang tercecer dengan niat seperti itu, maka ini hukumnya adalah menjadi haram. Dan kebanyakan orang seperti itu. Ketika ada uang orang jatuh di jalan, diambil, rezeki katanya yang ngambil ini, lalu dia pakai, dia belanjakan dan sebagainya, maka ini hukumnya adalah haram. Jadi intinya, kalau kita menemukan barang tercecer apapun saja bentuknya, seperti yang kita sebutkan kemarin, baik benda itu bendanya bergerak atau tidak bergerak. Yang bergerak seperti umpama sapi yang lari atau burung yang lepas, ada pemiliknya, ya, atau apa sajalah itu barang-barang yang bisa bergerak, benda-benda bergerak. Atau kita menemukan anak orang, ada anak orang kehilangan, terpisah dengan mamanya. Nah, kita ini wajib mengembalikan anak itu kepada orang tuanya. Kemudian ada juga benda yang tidak bergerak, dan ini yang pada umumnya kehilangan dompet, kehilangan jam tangan, kehilangan uang, surat-surat penting dan sebagainya. Maka kita yang mendapatkannya itu, kalau ingin mengambil tersebut, maka kita wajib untuk menjaga amanah tersebut, mengumumkannya kepada halayak umum
sampai nanti pemilik yang asli datang dan kita mengembalikannya. Nah itu ya, itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan sambung lagi. Tambahan pelajaran kita adalah arkanul luqatah, rukun-rukun di dalam masalah luqatah. Yang pertama rukunnya adalah ada orang yang mengambil, yakni kita ini. Kita orangnya yang mengambil tadi. Jika orang yang mengambil adalah orang yang tidak adil, yang tidak adil itu artinya maksudnya orang yang suka berbuat dosa besar atau orang yang suka berbuat dosa kecil terus menerus. Kalau orang ini suka berbuat dosa besar, seumpama dia penzina atau dia pemabok dan sebagainya, itu bukan itu yang dimaksud tidak adil. Atau umpama orang itu tidak berzina, tidak mabok, tidak melakukan perbuatan dosa, cuman orang ini suka melakukan dosa-dosa kecil, ya, suka ngibul, suka berkata-kata kasar dan sebagainya, maka orang ini bukan disebut adil. Nah, jadi kalau ada orang yang kepingin mengambil barang tersebut, maka syaratnya orang yang adil. Apabila ada orang yang tidak adil, orang pemabok, orang penzina, orang penjudi umpama, dia menemukan barang diambil sama orang yang pendosa ini, yang suka berbuat maksiat ini, dan hakim mengetahui bahwa barang itu diambil sama orang yang tidak adil, maka hakim boleh mencabut barang itu, ya, dan memberikannya kepada orang yang adil. Jadi kata hakim, wah kamu ini nggak bakalan nih menjaga barang ini dengan sebaik. Maka hakim, kalau bahasa kitanya ya pemerintah atau ini apa namanya bidang sosial yang membidangi itu, boleh mencabut tadi. Kamu dapat ini ya di jalan tadi, iya pak, sini. Kamu ini orangnya tidak bisa amanah. Diambil barang tersebut sama orang yang berwenang. Ya, kalau zaman dulu namanya hakim, mungkin kalau zaman sekarang apa namanya badan sosial apa begitu kan ya, diambil. Kemudian sang hakim ini memberikan barang itu, mengamanahkan barang tersebut kepada orang yang dianggap adil oleh hakim, ya. Nah begitu. Begitu juga kalau seandainya yang mengambil itu anak kecil, ya, anak kecil umur 10 tahun, mama dia dapat dompet di jalan, dapat surat-surat penting, bawa pulang dia, mama, kata anaknya, saya tadi dapat ini, tas apa nak? Ini, di mana kamu dapat? Di jalan. Dibuka sama mamanya, wih, surat-surat penting ini, atau ada uangnya atau ada apanya nih. Jangan anak kecil ini yang megang, karena anak kecil ini belum sempurna, dia punya apa namanya, punya pikiran, ya belum bisa mengendalikan, dia punya emosi. Maka orang tuanya atau hakim boleh mencabut barang tersebut yang diambil oleh hakim, lalu sang hakim ini memberikan amanah tersebut kepada orang yang dia percayai. Atau umpama anak kecil itu yang mengambil, maka orang tuanya, walinya yang boleh memegang tadi, pegang sama walinya. Kamu dapat apa nak? Dapat tas ini mah. Sini kata mamanya. Kamu kalau kamu yang pegang, mama khawatir nanti terjadi apa-apa dengan barang orang ini. Orang tuanya mengambil, maka orang tuanya itulah yang bertanggung jawab untuk mengumumkan barang tersebut kepada halayak umum sampai sang pemiliknya yang asli datang dan mengambilnya. Ya. Baik, rukun yang kedua adalah bukti barang temuan. Jadi ada barang yang didapat. Ada barang yang didapat. Syaratnya adalah sesuatu yang ditemukan, ya, maksudnya sesuatu yang ditemukan itu ada 4 macam. Nah, ya, jadi barang yang ditemukan itu terbagi menjadi 4 macam.
Yang pertama, barang yang dapat disimpan lama, seperti emas, perak, uang dan sebagainya. Ini bisa disimpan lama. Ya, surat menyurat, surat-surat penting dan sebagainya. Ini barang yang ditemukan tadi adalah barang yang bisa disimpan lama. Maka hendaklah barang tersebut disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan. Ini kalau dia emas ya sudah boleh diambil. Kemudian sang pemungut ini yang mengambil tadi menyimpan emas tadi di tempat yang memang baik. Ya, menemukan surat ditaruh di tempat yang baik. Kemudian barang tersebut diumumkan kepada halayak umum. Diumumkan kepada halayak umum. Bagaimana cara mengumumkannya? Ya, mengumumkannya boleh dengan pengumuman di masjid, atau lewat radio, atau lewat TV dan sebagainya. Berapa lama diumumkan barang yang tercecer itu? Yaitu diumumkan selama satu tahun. Ya, masang iklan rumah, siapa yang kehilangan uang silakan mengambil ke tempat kami. Siapa yang merasa kehilangan surat menyurat penting, silakan datang kepada kami. Yang diumumkan di masjid, di mana begitu, selama setahun namanya. Ini kalau seandainya barangnya itu barangnya mahal, ya berharga dan bisa disimpan secara lama. Kemudian hendaklah pula dikenalkan beberapa sifat barang yang ditemukannya itu. Ya, jadi jangan jangan diumumkan sifat-sifat barang itu secara sempurna, melainkan diberikan pengumuman tadi cuman sifat-sifatnya itu yang kisi-kisinya saja, yang sederhana saja. Ya, seperti umpama ditemukan barang, umpama ada barang tas, umpama di dalamnya ada surat-surat penting, kemudian umpama bentuknya ada tutupnya seperti ini, kemudian ikat tutupnya seperti ini umpama, dan sebagainya. Pokoknya jangan juga diterangkan secara gamblang sifat-sifatnya, jangan juga ditutupin sifat-sifatnya. Artinya diberitahukan saja ada kehilangan uang umpamanya, dengan jumlah yang banyak. Nah, jangan juga artinya jumlah banyak ini masih tanda tanya berapa jumlahnya. Kemudian dan uang itu berada di dalam tas. Silakan bagi bapak ibu jamaah yang merasa kehilangan untuk bisa mengambil barang tersebut kepada kami serta membawa bukti-bukti hak kepemilikan itu. Nah, jadi seperti itu tuh. Jangan diberitahukan kepada halayak umum dengan sifat-sifat yang detail. Kehilangan kami mendapatkan uang dengan jumlah umpama 500 juta. Umpamanya di dalam tas koper berwarna ini, merek kopernya ini umpama. Kemudian ada suratnya ini itu. Jangan. Jadi memberitahukan sifat-sifat barang yang tadi itu hanya sekedarnya saja. Tujuannya adalah ketika orang ada yang datang, maka kita akan bertanya kepada orang itu, "Bapak kehilangan uang?" "Iya." "Berapa Bapak yang kehilangan?" "Sekian," katanya. "Oh, mohon maaf Pak, ini tidak sesuai dengan apa yang diucapkan sama Bapak. Berarti ini bukan uang Bapak." Nah, kalau dia umpama mengatakan 100 juta padahal uangnya ada di situ umpama 50 juta atau 500 juta, berarti kan tidak sama ini. Ya, maka kita bisa tidak memberikan barang itu kepada orang ini. Jangan-jangan orang ini berdusta.
Ada pernah kejadian Allah alam ya, di TV itu, maksudnya di media sosial, seseorang ibu-ibu kalau nggak salah itu, dia punya rekening bank itu kemasukan uang berapa, pokoknya miliaran lah atau mungkin triliunan masuk ke rekening dia. Tok begitu, anggaplah umpama masuk 1 triliun, masuk di rekening dia. Bingung dia, ada uang maksud dari mana ini? Kemudian tidak lama kemudian datanglah pihak bank memberitahukan bahwa uang itu salah terkirim, salah ngirim. Maka pihak bank ini meminta sang ibu ini untuk mengembalikan uang itu kepada pihak bank. Sang ibu ini tidak mau mengembalikan, katanya saya tidak mau mengembalikan dulu. Kita harus tarik tahu dulu siapa pemilik uang 1 triliun ini, kok bisa-bisanya nyasar ke rekening saya, ya kan ya? Kalau saya mengembalikan umpama kepada pihak bank, ternyata itu bukan uangnya pihak bank, nanti saya bermasalah. Biarkan saja duit ini dulu di rekening saya, toh nggak dipakai juga, sampai nanti umpama dibuka pengadilan, lalu diputuskan punya siapa itu, saya akan kembalikan, kata ibu. Tapi saya sekarang tidak mau mengembalikan. Nah, itu ya, kita nggak tahu itu. Terus modus-modus apa namanya itu, penipuan kan sering begitu. Umpama ada orang mau jual rumah, kan ada nomor teleponnya tuh. Kemudian ada orang telepon ring atau mobil atau apa gitu, Pak, saya ada ngelihat iklan ini, katanya Bapak jual mobil ya, Bapak jual rumah ya atau apa gitu. Oh iya, berapa Pak? Sekian. Oh iya sudah, saya sudah ada ngelihat Pak, maksud saya anak buah saya sudah ada ngelihat itu, dan rumahnya atau mobilnya saya cocok Pak, harganya sekian Pak ya. Iya, ini kebetulan Pak saya lagi ada di luar daerah nih, saya akan kirim Bapak DP-nya dulu ya. Nah kan sekalinya masuk DP, ting, berapa DP-nya? Ya 30 juta Pak, saya kirim. Nah setelah dikirim, ya tapi pura-pura juga, pura-pura juga. Lalu bilang, Pak itu saya kirim 35 juta Pak, saya kelebihan 5 juta Pak, tolong kembalikan 5 jutanya ke saya Pak. Ya, ini kalau kita tertipu bisa mengembalikan 5 juta itu, padahal tidak ada barangnya. Modus ya, modus. Ada beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama seseorang. Saya sudah curiga kayaknya nipu lagi nih. Halo Pak, ya ini kami dari apa namanya, kartu halo. Bapak kartu halo ya? Kata saya, ya kartu halo. Selamat Bapak, ini poin Bapak sangat banyak sekali. Apakah Bapak ingin menukarkan poin-poin ini untuk mendapatkan hadiah? Ya katanya sih tukarkan aja poinnya. Nah, akhirnya dia, baik Pak, kalau itu kami akan tukarkan poin-poin Bapak ini dengan undian-undian hadiah dari kami. Ya sudah, tukarkan. Nah, ini Pak, sebagai tanda buktinya kami telah menukarkan, saya kirimkan ke nomor Bapak. Tak tungguin. Sudah dikirim Pak. Kata saya, mana ada, sampai sekarang nggak ada masuk nih. Oh ya, beri tunggu saja Pak. Dan kebetulan Pak ini ada voucher Pak 1 juta rupiah. Satu voucher 1 juta rupiah. Kami minta nomor rekening Bapak boleh nggak? Tak bilangin, Pak, ntar dulu, sampean ini juga belum juga mengirim bukti poin saya ini ditukarkan. Tiba-tiba mau minta nomor rekening saya. Minta lagi, maksa, enggak mau kata saya. Akhirnya dia tutup. Ternyata penipu. Nah, ya? Nanti kalau kita kasih nomor rekening kita, ada yang tanya berapa saldo Bapak dan sebagainya, bahaya ini. Ya Allah, kuliah penipuan, ya, penipuan seperti itu. Nah, kita kembali. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu barang dan barang ini bisa bertahan lama, maka kita boleh mengambil barang tersebut
lalu kita simpan barang tersebut sambil kita mengumumkan kepada halayak umum, entah lewat mana saja, dan kita umumkan itu selama 1 tahun. Selama pemberitahuan itu kita tidak memberikan informasi dengan sedetail-detail tentang sifat barang tersebut. Sederhananya saja. Tujuannya adalah ketika sang pemiliknya datang, ada orang yang mengaku memiliki barang tersebut, kita akan bertanya dulu dengan pertanyaan jebakan. Kalau seandainya apa yang kita tanyakan tentang sifat-sifat barang tersebut cocok dengan jawaban dari sang orang tersebut, maka kita yakin ini orang adalah pemilik barang tersebut, apalagi membawa bukti-bukti yang otentik, maka kita wajib mengembalikannya. Tapi kalau pertanyaan kita ini pertanyaan jebakan, ternyata orang ini tidak bisa menjawab secara benar, kita boleh menahan barang tersebut dan tidak memberikan kepada orang itu. Jangan-jangan ini orang datang sebagai penipu saja. Baik, cara seperti itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber daripada Zaid bin Khalid. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila an luqatatin dhahab awil warqi faqala i'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'arifha sanatan fa in jaa sahibuha fa'addiha ilaihi wa illa fasya'nuka biha. Yang artinya daripada Zaid bin Khalid, beliau berkata, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang masalah barang temuan berupa emas dan berupa perak, berupa emas atau berupa perak. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau memberikan tahu tempat dan ikatnya. Ini engkau umumkan barang ceceran tersebut berupa tempatnya, ikatnya, dan engkau hendaklah memberikan pengumuman tersebut selama 1 tahun. Jadi tidak perlu kita sebutkan berapa berat emasnya, kalau kita zaman sekarang berapa jumlah uangnya, tidak perlu. Cuman kita bilang ada uang di dalam sebuah tas, umpama ya. Kemudian siapa merasa pemiliknya silakan datang kepada kami. Dan pengumuman itu diberitahukan selama 1 tahun. Bisa lewat radio, bisa lewat iklan dan sebagainya. Kalau datang yang punya, si pemiliknya datang nih, ada orang yang datang mengaku-ngaku, maka hendaklah engkau berikan kepadanya. Kata Nabi, setelah engkau seorang ini datang dan mengaku pemiliknya dan sudah dipastikan bahwa orang ini pemilik barang emas tersebut atau perak tersebut, maka kata Nabi, berikanlah emas atau perak tadi kepada sang pemiliknya. Kalau sesudah 1 tahun dia tidak datang, maka terserah padamu. Nanti kita akan bahas nih ya. Jadi kalau seandainya barang itu sudah diumumkan, namun selama 1 tahun pengumuman orang nggak ada yang datang, nggak ada merasa kehilangan, tidak ada merasa kehilangan emas atau kehilangan uang tadi, padahal kita sudah umumkan selama 1 tahun, maka kata Nabi, wa illa fasya'nuka fiha, maka itu nanti terserah kepadamu. Nah, dalam masalah ini nanti kita akan sebutkan, bisa nanti diambil, artinya dipakai sama kita emas itu, uang itu, tapi dengan niat kita nanti akan mengembalikannya kalau sang pemiliknya datang. Bisa kita gunakan yang lain dan sebagainya, tapi kalau pemiliknya datang maka kita wajib mengganti. Nanti kita akan sebutkan semuanya. Yang kata Nabi, fasya'nuka biha, kalau seandainya setelah 1 tahun tidak diumumkan, tidak ada datang pemiliknya, barang itu terserah kau gunakan apa. Nanti kita akan sebutkan maksud barang itu terserah kau gunakan untuk apa. Itu kita akan terangkan nanti di kesempatan akan datang. Baik, kita tambahkan sedikit lagi. Jadi barang yang ditemukan itu ada 4 macam. Yang pertama tadi kata para ulama, barangnya itu bisa disimpan lama.
ya, seperti emas, perak, surat menyurat, kemudian dokumen-dokumen penting, kemudian berupa uang dan sebagainya. Caranya adalah kita boleh mengambil barang tersebut, lalu kita umumkan selama setahun. Saat pengumuman tadi kita hanya memberikan sifat-sifat sedikit saja. Kalau pemiliknya datang dan kita yakin bahwa itu adalah orang yang pemilik barang tersebut, wajib kita kembalikan. Kalau tidak datang selama setahun, kita umumkan tapi tidak datang-datang juga, maka barang itu boleh kita gunakan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Bagaimana itu? Nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Baik, kemudian yang kedua adalah kata ulama, yaitu kelompok barang yang tidak bisa disimpan lama. Tidak bisa disimpan lama. Contohnya apa? Seperti makanan, minuman. Ya, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita ngelihat umpama ada nasi bungkus, atau apa namanya nih, umpama kita dapat gula sekarung atau dapat beras 1 karung di jalanan, punya siapa ini? Kan ya? Ini tidak bisa bertahan lama. Kalau bertahan lama, nanti kalau kita tahan lama akan busuk, akan rusak makanan-makanan ini atau bahan-bahan makanan tersebut. Lalu bagaimana caranya? Nah, maka seseorang yang mengambil barang itu boleh memilih antara mempergunakan barang tersebut asal dia sanggup menggantinya apabila sang pemilik barang itu datang, atau yang kedua, orang yang menemukan ini bisa menjual barang tersebut, lalu uangnya hendaklah dia simpan agar kelak nanti ketika datang sang pemiliknya, uang itu bisa dikembalikan. Ya, umpama kita dapat dapat beras umpama sekarung. Beras siapa ini? Kita umumkan sudah. Umumkan siapa punya beras ini. Ada yang kehilangan beras, silakan datang kepada kita, kepada kami. Kita tidak perlu beritahukan mereknya ini, beratnya sekian berasnya. Tidak perlu, cuman kita bilang ada siapa yang merasa kehilangan beras, silakan datang kepada kami. Beras itu bisa bertahan lama, bisa kira-kira bertahan lama. Berapa lamakah beras itu bertahan maksudnya sampai tidak rusak? 3 bulan kira-kira? Sebulan, 3 bulan. Siapa yang berjual beras ini? Beras itu kalau bertahan lama, kita simpan di gudang terlalu lama, dia akan menjadi, jar orang Banjar hapak. Nanti ada kutu dan sebagainya, rusak. Tidak mungkin kita bisa menahan beras ini selama setahun, karena khawatir nanti ada kutu, ada binatang-binatang atau apa begitu rusak. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka kita boleh mengambil barang tersebut, yang umpama beras tadi dan sebagainya. Lalu kita boleh disuruh ulama untuk memilih di antara 2. Yang pertama, kita ambil beras tersebut lalu kita gunakan untuk keperluan kita, ya kita masak, kita makan dan sebagainya. Tapi dengan niat kalau sang pemiliknya datang, kita akan mengganti beras tersebut. Bisa berupa dengan beras yang sama atau berupa uang, jumlah uang senilai beras tersebut, ya. Atau dengan cara yang kedua, kita tidak mau makan. Saya kalau makan barang itu rasanya gimana begitu. Lah, kita jual beras tersebut dengan harga pasaran. Umpama 1 karung harganya umpama 350.000, ya kita jual. Kita jual kemana? Kepada orang 350.000. Kemudian uang itu kita simpan. Sambil kita terus memberitahukan kepada khalayak umum, siapa yang punya beras ini. Secara wajar saja ya, artinya tidak perlu sampai setahun banget. Dan kalau seandainya kita sudah maksimal memberitahukan, mungkin lewat radio, lewat iklan dan sebagainya, tapi sang pemiliknya tidak datang-datang juga, uang itu kita boleh kita gunakan. Dengan syarat apabila sang pemiliknya datang dan kita meyakini orang itu adalah memang pemilik barang tersebut, maka wajib bagi kita untuk mengembalikan uang yang telah kita beras uang yang uang dari hasil beras yang kita jual tadi, atau uang hasil gantian dari beras yang kita makan tadi.
Mudah dipaham kita ya. Baik, dua itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Nanti ada yang ketiga dan yang keempat. Bagaimana cara menyimpan barang yang ketiga dan keempat, dan bagaimana cara mengembalikannya. Insya Allah akan datang kita akan sambung masalah itu. Baik, cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.